yang diharapkan hasilnya apa dari off page? Kalau yang diharapkan adalah jumlah backlink hasilnya ya, ya ikutin aja cara-cara orang SEO yang sekarang ya kan. Bikin PBN, beli backlink, sekarang itu bisa cepet kok. Banyak kok orang yang websitenya punya jutaan backlink, trafficnya cuma 1.500, 2.000, 3.000 ya kan. OPJ cuma sekedar itu aja, fokusnya hanya jumlah backlink aja, yang penting nambah backlinknya kan. Ada kok orang agensi yang misalnya nawarin ke kliennya, sini gue pegang SEO-nya, nanti KPI-nya gue kasih lo backlink 300 per bulan. Gak jelas juga 300-nya dari mana, dia beli kah, bikin PBN kah? Kalau tujuannya seperti itu ya ikutin aja cara-cara orang-orang yang tadi ya kan. Tinggal bikin PBN, tinggal beli backlinks ya kan. Tapi kalau kita lihat nih ya, di SEO tujuan off page ini sebenarnya apa sih? Kalau gue kan ngelihatnya ya, ini activity yang kita lakukan supaya konten kita ini punya reach yang lebih besar dalam waktu yang relatively lebih cepat gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk build trust ya dengan audiens kita. Karena ya kalau misalnya kita banyak direkomendasiin jadi referensi konten di website-website lain gitu ya, konten kita, service kita, produk kita akan lebih mudah untuk dipercaya sama audiens kita ya kan. Dan mungkin aja juga mempengaruhi decision mereka untuk beli ya kan, untuk buy. Yang ketiga adalah untuk build a relationship ya kan, dengan semua stakeholder yang relevan dengan bisnisnya kita. Tapi itu tidak bisa dilakukan dengan beli backlinks atau bikin PBN ya kan. Harus punya modal yang kuat dulu. Modal yang kuatnya apa? Kontennya harus seperti apa? Konten yang super spesial, yang orang SEO sebutnya sebagai konten yang link worthy. Konten yang link worthy ini adalah konten yang orang banyak butuhkan gitu ya, dan punya value ekstra untuk mereka bisa pakai sebagai referensinya mereka ya. Research, data, survei ya kan, hal seperti itu yang banyak diperlukan sama orang lain ya kan. Atau kalau teman-teman produce image, produce video ya kan, yang unik, yang beneran teman-teman yang bikin, itu juga mungkin bisa dipakai sama website-website lain ya kan. Tapi selain konten, ya service sama produk kita juga harus bagus. Karena hanya produk dan service yang bagus yang orang akan dengan senang hati mereferensikan ya kan. Kalau itunya belum ada ya ke situ dulu gitu ya kan. Yang harus teman-teman pastikan tuh di situ tuh kontennya, produknya, servisnya bagus atau enggak ya kan. Itu yang jadi modal utama kita ya kan. Perusahaan-perusahaan besar sekalipun yang teman-teman lihat spending money di mana-mana gitu ya, TVC-nya ada, displaynya jalan terus, search-nya jalan terus dan seterusnya, iklannya nggak pernah berhenti gitu ya, itu juga nggak akan berpengaruh banyak kalau misalnya websitenya mereka berantakan, produknya berantakan, service-nya berantakan ya kan, nggak akan jadi apa-apa gitu ya kan. Karena ya itu yang penting, itu orang sih banyak yang lupa gitu ya kan. Mereka kontennya asal-asalan, hasil bikinan ChatGPT, hasil spinning punya orang, hasil niru punya orang, hasil bikin yang cuman seperti itu gitu ya. Terus mereka karbitin pakai backlink, beli backlink, bikin PBN ya kan. Yang tadi gue cerita, ada orang misalnya yang manage SEO sama kliennya, yang dikasih sama dia 300 backlink per bulan. Kliennya nggak tahu tuh 300 backlink dari mana gitu, tutup mata aja ya kan. Itu orang SEO sekarang.